Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tanggal 25 Ramadan ini kita melanjutkan rangkaian pembahasan kitab Maqalatur Ramadaniyah karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, yang mana pada hari ini tema ke-25 adalah kita ambil Al-Jannatu Darul Muttaqin. Surga adalah tempat kembalinya untuk dihuni oleh orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Di sini beliau sedang membahas tentang surga dengan nikmat yang ada di dalamnya. Sedangkan tentang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sudah beliau bahas pada pertemuan yang dahulu tentang takwa adalah tujuan untuk orang yang berpuasa. Jadi di sini beliau lebih memfokuskan untuk membahas tentang surga. Insyaallah pada pertemuan ini, dalam pembahasan surga ini kita akan membagi pembahasan kita dengan beberapa poin-poin. Poin yang pertama adalah di antara bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus beriman, meyakini tentang adanya surga dan adanya neraka. Bahwanya surga itu hak, benar adanya, dan neraka itu benar adanya. Barang siapa yang tidak beriman kepada tentang adanya surga dan adanya neraka, maka dia belum dianggap beriman. Karena beriman tentang adanya surga dan neraka itu bagian dari beriman pada hari akhirat. Berarti kalau tidak beriman tentang adanya surga dan neraka, dia seperti tidak beriman pada hari akhirat. Berarti dia tidak sempurna rukun imannya, berarti dia tidak dinamakan beriman. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan sesungguhnya Isa alaihissalam adalah hamba Allah, anaknya dari hamba Allah itu Maryam binti Imran, dan kalimat Allah yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam dan merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jannata haqqun, ini yang berhubungan dengan pembahasan kita. Dan barang siapa yang meyakini, mempersaksikan bahwasanya al jannata haqqun, surga itu nyata adanya, wa annan nara haqqun, dan neraka itu nyata adanya, maka orang yang seperti ini, coba lihat, bayangkan Rasulullah SAW memasukkan antara beriman kepada surga dan neraka, dimasukkan, digandengkan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengimani seperti ini, mempersaksikan ini semuanya, adkhalahullahu al-jannata
ala ma kana min amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Maksudnya apapun amalannya, kalaupun memang dia berbuat maksiat, kemudian dia setelah ditimbang ternyata maksiatnya lebih besar, dia masuk ke neraka, namun pada ujung-ujungnya dia tetap akan masuk surga karena imannya masih ada. Jadi di sini yang tujuan kita bahas di sini adalah tentang keyakinan adanya surga dan adanya neraka, gandengannya. Nanti kalau pembahasan tentang neraka akan dibahas pada pertemuan yang akan datang oleh ustadz yang lain. Baik. Keyakinan kita ini, yang mana kita harus meyakini demikian, karena di sana ada keyakinan yang lain yang meyakini bahwasanya surga dan neraka itu hanya berupa takhyil. Dia tidak benar adanya. Mereka mengatakan benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang berbuat kebaikan akan masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan nikmat-nikmat surga. Dan Rasulullah SAW juga mendorong orang untuk beribadah dan berjihad dengan balasan surga. Mereka beriman tentang surga ini, tapi menurut mereka surga dan neraka itu enggak nyata. Bedakan ya, bedakan orang mengatakan nggak usah beramal, nggak ada surga. Dia mengatakan nggak ada surga, tapi mengatakan beramallah karena Allah menjanjikan surga. Dalam Al-Quran disebut surga, dalam hadis disebut surga. Mereka menyuruh orang tetap, tapi menurut mereka surga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis itu hanyalah khayalan belaka, tidak ada nyatanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah hanya untuk mendorong orang untuk beribadah di dunia, walaupun nanti matinya dia nggak kemana-mana. Di antara mereka mengatakan Rasulullah kan mendakwahi orang-orang Arab di padang pasir, yang mana mereka itu nggak membayangkan adanya kebun hijau, sungai, nggak ada di Arab sungai. Jadi agar orang Arab mau beramal, dikatakan nanti kalau kalian beramal, kalau kalian mati, kalian akan punya kebun, punya sungai. Bayangan mereka bagus sekali, kita senang sekali kalau punya kebun, punya sungai. Berarti mari kita beramal agar punya kebun, punya sungai di akhirat. Jadi kata mereka Rasulullah SAW cuma mendorong pakai sesuatu yang mereka inginkan, bayangkan sangat indah, walaupun sebenarnya itu di ujung-ujung di akhirat nanti enggak ada. Ini ada sebagian kelompok yang berkeyakinan tentang surga dan neraka model seperti ini. Yang seperti ini kita katakan bukan mukmin. Mau dia bersyahadat syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, mau dia sholat, mau puasa, tapi yang rukun iman ini tidak diyakini, maka bukan mukmin. Nah, jadi kita harus meyakini surga itu benar adanya, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka itu benar adanya, dijanjikan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Inilah keyakinan kita seputar surga dan neraka menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang lain, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun orang mukmin sejati tentang surga dan juga sebagainya tentang neraka. Kita meyakini bahwasanya yang masuk surga cuma orang mukmin. Yang masuk surga hanya orang mukmin. Orang munafik tidak masuk surga. Orang kafir tidak masuk surga. Hal ini kita landaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan syaratnya dia harus orang mukmin. Berarti orang yang berbuat amalan soleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia bukan orang mukmin, ini nggak masuk. Jadi kalau dalam ayat ini mengatakan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, balasannya yang ke depan ini nanti apa? Nah, ini hanya berlaku bagi yang punya syarat ini. Amal soleh, mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Apa balasannya? Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira. Mereka lah yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Berarti kalau bukan orang mukmin, mereka enggak masuk surga. Itu keyakinan kita. Jangan diotak-atik keyakinan ini. Jangan diragukan keyakinan ini. Karena di sana ini kita khawatirkan bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu hembusan syubhat. Hembusan syubhat yang secara halus bisa masuk ke dalam hati kita, yang ternyata syubhat itu bukan hanya membuat kita bermaksiat, tapi bisa keluar dari Islam, keluar dari keyakinan seorang mukmin yang sejati, keluar dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah yang disebarkan oleh orang-orang liberal, yang mereka katakan tentang keyakinan semua agama benar, semua agama mengajak kepada kebaikan, semua agama itu juga orang yang berbuat baik dalam agama masing-masing ini juga akan masuk surga. Itu dihembuskan kepada di tubuh kaum muslimin, dan banyak kaum muslimin yang terpedaya dengan hembusan syubhat ini. Nah, mereka akan mengatakan yang namanya syubhat itu kebanyakan syubhat itu bermain dengan perasaan. Karena mereka tidak punya dalil landasan yang kuat untuk berpegang. Nah, orang-orang gampang terkena syubhat gara-gara apa? Gara-gara untuk dalil itu perlu kekuatan ilmiah. Tapi kalau bermain dengan perasaan, siapapun akan bisa masuk. Maka mereka akan membawakan dengan jalan apa? Mengatakan, masa sih mereka-mereka yang menyumbangkan jutaan dolar untuk kemanusiaan, untuk memberantas penyakit-penyakit di Afrika, untuk memberantas buta aksara di negara ini, untuk memberantas kemiskinan di negara ini, sumbangan mereka itu jutaan dolar. Masa sih kamu mengatakan mereka nggak masuk surga hanya gara-gara mereka bukan termasuk agama kamu, hanya gara-gara mereka bukan Islam? Itu kan perbuatan baik, kemanusiaan. Kamu aja nggak berbuat seperti itu. Itu hembusan syubhat yang mereka bawakan. Jadi orang kafir itu berbuat baik, iya, berarti masuk surga dong, karena surga itu tempatnya orang-orang yang baik. Nah, kalau yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat, antum dipertanyakan model seperti ini, yaitu apakah orang kafir, apakah orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunianya ini, namun dia bukan orang Islam, apakah masuk surga atau tidak? Atau jawabnya apa? Nah, ini Anda ajarkan dikit metodenya ya. Kalau menghadapi orang-orang seperti itu, jangan langsung jawab iya atau tidak, tapi jawablah dengan jawaban yang mengecas otak mereka, agar mereka bisa berpikir sendiri. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk itu bukan.
Ya, surah Al-Mulk ayat 10. Ini adalah penyesalan orang-orang di neraka nanti. Kenapa mereka masuk neraka? Mereka mengakui seandainya, mereka katakan waqalu, mereka mengatakan seandainya kami di dunia dulu mau mendengar dan pakai otak. Kata mereka, seandainya kami di dunia dulu mau dengar dan mau berakal, mau berpikir, mau mencerna, mau menganalisa, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami nggak akan masuk neraka. Berarti maksud perkataan mereka adalah gara-gara kita nggak pakai otak di dunia dulu masuk neraka. Gara-gara kami nggak mau berpikir di dunia dulu masuk neraka. Maka kita berani mengatakan sehebat apapun seorang ilmuwan yang katanya analisa dia, teori dia sudah sampai keluar angkasa, teori dia sudah sampai ke black hole, ke multi universe, namun dia mengatakan nggak ada pencipta, ateis dia, maka yakinilah bahwasanya dia orang dum. Walaupun dia nggak mengakui di dunia, di akhirat dia akan mengakui sendiri, seandainya aku dulu mau berakal. Dia dengan beraninya mengatakan bahwasanya di alam ini ada makhluk cerdas, alien maksudnya. Cuma di manakah dia, di planet manakah, sudah sampai ke sini atau tidak, ada makhluk cerdas. Tapi kok dengan keteraturan seluruh alam ini kok nggak meyakini ada pencipta? Bukankah itu dimanakan orang dungu? Mereka akan mengaku itu di akhirat nanti. Nah, cara jawab yang tadi, mari kita ngecas otak dia. Ketika ditanya, orang yang berbuat kemanusiaan sangat besar banyak di dunia ini, tapi dia bukan muslim, bukan mukmin, masuk surga atau enggak? Jangan atau jawab langsung masuk atau tidak, tapi atau tanya balik, surganya siapa? Ya, itu kita tanya balik. Maksud Bapak surganya siapa? Loh, kok tanya seperti itu? Loh, Pak, karena kalau masalah surga itu banyak yang ngaku punya surga. Sampai Dajjal pun nanti di akhir zaman dia akan datang bawa surga, bawa neraka. Yang beriman pada Dajjal masuk ke surganya Dajjal. Yang tidak beriman pada Dajjal masuknya ke nerakanya Dajjal. Kita yakin itu. Agama lain juga punya surga, nirvana. Ada yang punya Valhalla. Ini yang nonton film Marvel tahu. Mereka punya nama-nama sendiri, punya keyakinan sendiri. Nah, tanya sama dia, surganya siapa, Pak? Ya, surganya agama mereka. Kalau surganya agama mereka, jangan tanya sama saya, Pak. Saya orang Islam. Jangan paksa-paksa untuk saya yakini tentang adanya surga menurut agama mereka. Saya nggak yakini mereka. Tanya sama agama mereka. Jadi Bapak salah sasaran nanya. Kalau Bapak nggak punya otak, silahkan ke rumah makan Padang. Ya, banyak otak di sana. Kerja kalau sudah habis, tinggal paru. Salah nanya, Pak. Nah, cuma kalau Bapak mau nanya, Bapak bilang, oh ya surganya Allah lah. Nah, kalau surganya Allah yang Bapak maksud, Allah punya syarat untuk masuk surga. Yang bikin syarat itu bukan saya, bukan Bapak. Juga Bapak jangan maksa-maksa Allah. Sebagaimana Bapak punya kampus, punya syarat untuk masuk kampus Bapak. Ada seorang ustadz STDI ketika rapat dengan pertemuan dengan seminar dengan kampus-kampus yang lain, ditanya, Ustadz, di STDI itu kalau nggak jenggotan nggak boleh masuk STDI ya? Pertanyaan pancingan kan? Dibalik sama ustadznya itu, enggak Pak, mungkin kampus Bapak itu kalau masuk kampus Bapak harus cukur jenggot Pak. Mantap jalannya itu. Oh ya enggak lah, sorry. Ya, sebenarnya mereka nggak punya otak itu dah. Bertanya sesuatu yang mana pertanyaan itu kalau dibalik ke dia juga akan bingung jawab. Cuma itulah namanya orang-orang ini penyebar syubhat. Nggak kasar kita kalau ngomong nggak ada otak ya. Seperti orang kalau tanya ke tukang ke
ke warung makan Padang, Pak punya otak nggak? Punya mas. Nggak kasar berarti ya? Nggak apa-apa, nggak kasar lah. Nah tanya dia balik, biar ngecas otak dia. Surganya siapa? Ya surganya Allah. Kalau surganya Allah, Allah punya syarat. Syaratnya seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 124. Tadi ya sudah dibacakan. Tapi, nggak usah protes Allah, itu surganya Allah, terserah Allah untuk menentukan syarat. Nah, jawaban seperti itu kan, ngecas otak dia. Karena sebagian orang, ya sebenarnya muncul dari Islam fobia ya. Mereka memaklumi kalau dosen masuk ke ruang skripsi melihat mahasiswa yang sedang sidang itu nggak pakai dasi, langsung keluar ya. Masuk, saya masuk, Assalamualaikum mas, kenapa nggak pakai dasi mas? Udah, saya nggak bersedia ngetes, saya nggak bersedia nguji anda karena anda nggak taati peraturan. Keluar tuh. Kelabakan mahasiswa ini, pinjem dasi biar boleh, tolong pak, saya maafkan saya pak. Jadi kalau ada dosen seperti ini, peraturan di kampus seperti ini, nggak pakai sepatu, nggak boleh masuk. Ya kan? Ya siapa yang merasakan ini? Semua yang pernah sekolah di kampus merasakan ini. Nggak ada yang protes sedikit pun. Meranggap peraturan ini peraturan yang wajar. Kalau kamu ikut sekolah ya ikut peraturan lah. Tapi begitu ada yang nyuruh muridnya pakai jilbab, dan anak muridnya nangis tertekan oleh gurunya, menjadi berita viral. Jilbab dipaksakan. Kenapa itu semua? Mana otak mereka? Coba cari di warung Padang, mungkin sudah di sana mungkin. Kenapa giliran ini yang peraturannya Allah, kita larang masuk kelas kalau nggak pakai jilbab, kok banyak protes? Tapi kalau nggak pakai sepatu, wajar-wajar saja, nggak ada yang protes. Coba kita bikin viral di dunia maya, saya nggak pakai sepatu di-share oleh dosen. Yang dibully adalah yang nggak pakai sepatu itu. Tapi kalau nggak pakai jilbab di-share oleh dosen, yang dibully adalah dosennya. Kenapa? Semua berasal dari Islam fobia. Banyak pendukung untuk merendahkan, mengintimidasi syariat Islam, akhirnya mereka berani memunculkan ini. Tapi karena mereka tidak akan berani memunculkan nggak boleh pakai sepatu, karena apa? Karena keadaan tidak mendukung dia. Ini keyakinan kita. Mau sebaik apapun orangnya, maka kita tidak akan, kita mengatakan dia tidak akan masuk surga kalau bukan mukmin. Hal ini pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan seorang legend di masa jahiliyah. Namanya legend itu kan yang terus diomongin orang karena kehebatan dia, terkenal, diceritakan turun-temurun. Ya. Kalau legenda kecerdasan orang Indonesia siapa? Habibie. Masya Allah, anak-anak tahun 90-an tahu semua. Anak-anak milenial sekarang nggak tahu enggak ini. Dulu semua orang kalau ditanya mau cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi Habibie. Jadi sudah bukan lagi pekerjaannya, profesinya, tapi sudah pribadinya disebutkan namanya. Karena legend sudah. Bahkan ada kejadian, ada seseorang yang keterima kuliah di Amerika sebagai beasiswa untuk Insyaallah diutus ke Amerika. Dia keterima. Setelah diterima dipanggil untuk menerima tiket dan akomodasi semuanya sambil dimarahi. Bayangkan, diterima beasiswa ke luar negeri, bukannya dipuji tapi dimarahi. Ini ceritanya dia. Nggak, kalau nasib orangnya untuk tahu. Tokoh nasional.
Kenapa? Dia bilang, nilai saya di ijazah semuanya 6 kalau nggak salah, atau 7. Yang 8 cuma pelajaran agama. Tapi keterima di Amerika. Karena apa? Dia ketika di Jakarta lewat di depan Diknas. Kalau dulu Dikbud atau diganti dengan Diknas, kenapa? Mungkin gara-gara orang nggak Dikduk gitu ya. Dikbud itu kan Dikbud itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kan Diknas. Dia lewat untuk menerima pendaftaran yang mau ke luar negeri. Wah, dia langsung daftar. Senang, dia memang ke luar negeri dan dia memilih Amerika. Ternyata dia lulus kalau salah cuma 2 orang, karena cuma 2 orang yang daftar. Makanya nilai dia seburuk apapun lewat. Kenapa dia bilang? Karena di masa itu masa Pak Habibie lulusan Jerman terkenal. Jadi semua orang rebutan ke Jerman. Wah, dapat rezeki seperti itu ya. Walaupun makanya dia ketika diterima, kalian nilai seperti ini kok bisa, tapi ya sudah berangkat sana. Kenapa? Kalau nggak diberangkatkan mereka merasa seperti nggak bisa melakukan dengan prosedural, karena sudah didaftar, diterima kok ditolak. Nah, itu namanya legend sudah itu. Jadi anak-anak kecil kalau ditanya zaman kita, Dek, sama adik-adik yang nggak paham ini, mau cita-cita menjadi apa? Habibie. Yang perempuan nggak mau kalah. Jadi apa? Habibah. yang penting ada tamar butohnya jadi muannas seperti itu. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan kepada Rasulullah tentang seorang legend di masa jahiliyah sebelum Islam. Ya Rasulullah, inna bda Juda'an fil jahiliyah. Ada seorang yang bernama Ibnu Juda'an di masa jahiliyah. Maka disebutkanlah kebaikannya, kana yuqrid dhaifa. Mereka itu menghormati tamu. Apa maksud tamu? Tamu itu bukan tetangga datang ya, itu bukan tamu namanya itu ya. Itu namanya orang ziarah. Tamu itu benar-benar orang jauh yang singgah di tempat dia. Yang zaman dulu tidak ada tempat menginap, tidak ada rumah makan. Jadi mereka perlu untuk dilayani. Dan kebiasaan orang-orang Arab Badui, sekarang Allah Ta'ala nggak tahu, karena nggak pernah mempraktekkan datang ke rumah orang Arab. Di apa istilahnya, dulu anda pernah baca buku judulnya Negara Petrodolar. Di situ disebutkan orang yang menulis ini dia benar-benar penelitian, bukan hanya dari luar, dia datang langsung masuk ke bersosialisasi lama dengan orang-orang Arab. Nah, dia mendapatkan kesimpulan, orang Arab Badui itu kalau ada rombongan melewati tempat mereka, itu disuruh singgah, dilayani 3 hari. Setelah 3 hari antum tidak diusir, cuma ditanya mau kemana. Itu maksudnya apa? Silahkan keluar, bagi yang punya perasaan. Maka sulit kalau kita berbicara dengan orang nggak punya perasaan, dilayani terus nggak mau kemana. Itu maksudnya sekarang sudah 3 hari, bukan kewajiban kami untuk melayani Anda. Seperti itu mereka katakan. Masih adakah sekarang di Arab? Wallahu ta'ala nggak tahu yang model seperti ini. Ini namanya yuqrid dhaifa, menghormati tamu. Apa yang mereka siapkan? Tempat tidur, tempat melayanan, kemudian sampai pun makanan disembelih kambing untuk tamu. Bahkan di dalam syair mereka, dalam kasidah mereka disebutkan, ada seorang Arab Badui datang tamu, nggak punya apa-apa, nggak punya kambing untuk dimakan, nggak punya. Anaknya bilang, Pak, kalau nggak punya makanan apa-apa, silahkan sembelih aku. Ini ungkapan syair ya, ini bukan kenyataan ya, ungkapan penyair tentang bagaimana dermawannya orang Arab untuk menghormati tamu. Pak, sembelih aku saja, untuk kemudian dagingku dihidangkan untuk tamu. Tapi kemudian baru nampaklah Batarul Wahsy, apa itu, banteng, hewan-hewan buruan
kemudian dia tombak, mati, itulah yang dihidangkan untuk tamunya. Kenapa? Karena kalau ketahuan ada datang tamu, antum gak menyuguhkan apapun, itu dosa besar menurut mereka. Nah, Ibnu Jud'an ini termasuk orang yang datang tamu dihidangkan. Nah, kalau orang pelit, orang yang dermawan di antara mereka disebutkan dalam kisah-kisah orang Arab itu kalau malam hari mereka menyalakan api di rumahnya, sehingga kalau ada musafir kabilah lewat, ada api di sana, berarti penghuninya masih jaga, dia ada makanan di sana, datang. Tapi kalau orang pelit, matikan apinya biar nggak ada yang datang ke sini. Anda pernah menyampaikan tentang kedermawanan ini di Bondowoso. Dicerita oleh seorang teman kita, orang jamaah, orang keturunan Arab dari Yaman. Dia menceritakan, Ustadz, kakek ana dulu, dia kalau setiap mau makan malam itu baru makan setelah bus terakhir Bondowoso datang. Bus terakhir dari Surabaya atau dari mana sampai karena rumahnya di dekat terminal. Bus terakhir, kira-kira dari datang bus terakhir untuk orangnya sampai ke rumah dia sudah nggak ada yang datang siapa-siapa, baru dia makan. Kenapa? Ketika dia tanya, kenapa gitu kek? Karena jangan-jangan ada yang dari Surabaya mau ke Bondowoso mau ke rumah, mau bertamu ke rumah. Kalau saya makan sekarang, habis makanannya nggak bisa menjinakkan mereka. Jadi saya baru makan kalau sudah datang mereka. Itu bukti kedermawanan mereka. Kalau kita setaraf itu nggak ya? Belum ya. Padahal itu termasuk iman kan? Ikramut duyuf. Nah, Ibnu Jud'an ini legend. Dia orang-orang dhaif, tamu datang dari jauh, dilayani oleh dia. Juga ada dulu kisah diceritakan oleh Syekh Ana, seorang qadhi, seorang hakim di masa-masa zaman dulu. Dia itu paling dermawan. Model seperti itu. Ada orang datang singgah malam-malam, datang disuruh nginap, dihidangkan makanan. Nah, pada satu malam datang seorang disuruh nginap, disuruh datangkan makanan. Paginya qadhi ini datang berangkat ke mahkamah, ke tempat pengadilan. Pekerjaannya di situ tiap hari. Ketika dia berangkat, tamunya juga ikut berangkat loh. Mau kemana? Ke pengadilan. Ada apa? Ada perkara hari ini. Qadhi juga ke pengadilan. Masuklah qadhi sama orang ini ke pengadilan. Lawan kasusnya ini sedang duduk di dalam ruangan. Begitu melihat qadhi masuk sama lawannya dia, sudah lemas dia duluan ya. Ya sudah, ini kalah saya ini. Qadhi sudah semalaman sama dia, ngomongnya apa kita nggak tahu. Begitu qadhi ini tahu kasus seperti ini, setiap malam setelah hari itu, kalau ada tamu datang, masuk, tamu beneran atau ada kasus besok. Kalau tamu beneran, tafadhol. Kalau ada kasus besok, tidur di luar sana. Kenapa? Ya karena tugas qadhi harus adil dalam setiap tindakan. Duduknya, pandangannya, cara ngomongnya, senyumnya, nggak boleh dia senyum ke sini nggak senyum, nggak boleh. Nggak boleh dia melihat ke sini terus, sini nggak lihat, nggak boleh. Nggak boleh ini disuruh duduk dekat dengan dia, yang lawannya disuruh duduk sana, nggak boleh, haram, nggak adil. Makanya dia setiap malam setelah itu milah-milah tamu. Kalau ada tamu, ada kasus besok, wah tidur di luar, terserah mencari di mana. Tapi kalau memang tamu beneran, silakan masuk, akan dihidangkan, akan dikasihkan tempat tinggal. Ini ternyata bentuk kedermawanan mereka. Ibnu Jud'an terkenal dalam hal ini. Wa yuhsinul jiwar, sangat baik dengan tetangganya, terkenal sudah. Nah, ini kalau sudah terkenal seperti ini kan berarti bukan omongan biasa, sudah terkenal, jadi legend. Wa yasilur rahima, silaturahim. Antum silaturahim itu apa? Antum jangan mengunjungi ustadz, kemana? Mau silaturahim ustadz? Gak ada, siapa ente? Apa hubungan ente sama anak? Silaturahim. Silaturahim itu bukan seperti itu. Silaturahim itu benar-benar menjalin
mempererat hubungan dengan seseorang yang punya ikatan rahim. Apa itu rahim? Rahim itu ada kata-kata rahim ibu. Nah, sekarang Anda tanya sama antum. Antum hafal ke atas itu berapa generasi? Binnya itu berapa generasi? Jangan tanya Ustaz Syafiq, jangan tanya. Ustaz Syafiq itu hafal sampai tinggi sudah, 9 atau 10 saja. Antum berapa generasi antum hafal? Itu pun hafal yang ke atas kan? Hafal tok kan? Yang ke samping tahu nggak? Hilang kan? Nah, itu berarti kita nggak silaturahim. Paman punya anak, anaknya paman punya anak, pamannya bapak, saudaranya kakek, padahal bapaknya bapak kan, punya anak, anaknya itu punya anak lagi, anak itu panjang sekali kan, itu rahim kita itu. Pernah nggak datang ke rumah dia? Nah, ini kayaknya yang perlu kita ulang, riset dari hidup kita ini kayaknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajar nasab kalian. Kita nggak pernah belajar nasab ya. Belajar takdir terus, nasib. Nggak pernah belajar nasab gitu ya. Belajarlah nasab kalian yang mana bisa membuat kalian untuk silaturahim. Apa silaturahim? Apa tujuan silaturahim? Tujuan silaturahim adalah biar panjang umur sama perpanjang rezeki. Di antara bentuk silaturahim yang kita wujudkan adalah kalau antum punya pilihan sedekah, kalau punya pilihan zakat, ada orang miskin yang gak ada hubungannya dengan antum, ada miskin yang ada hubungan rahim dengan antum, maka pilihlah yang ada hubungan rahim agar dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Kalau ke orang itu, pahala sedekah saja. Coba sekali-sekali antum cari nasab antum, rangkaian nasab bukan hanya ke atas tapi ke samping, bukan hanya nama atau tapi orang-orangnya. Datangi, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Ada paket nggak? Itu bukan paket ini. Kita kan kalau ada orang datang asing ke rumah kan ingatnya kan paket kan? Itu emang gara-gara iklan, nanti itu kena iklan temennya itu. Siapa ya? Oh, bapak mungkin nggak kenal saya. Namun bapak ini adalah cucu dari sepupu anak paman kakek saya. Jauh sekali ya. Jadi bingung, nggak ketemu. Tapi yang penting kita tunjukkan bapak ini kenal, Pak. Itu saudaranya kakek saya. Itu kakek saya tuh. Itu saudaranya buyut saya pernah dengar dari kakek. Nah, itu kakek saya. Berarti kita ketemu di situ. Iya. Itu namanya silaturahim. Ini silaturahim terhadap yang terputus. Bedakan ya antara memutuskan sama terputus sendiri. Memutuskan tali silaturahim dosa besar. Tapi kalau terputus maksudnya apa? Ya seperti antum nggak kenal. Sejak lahir taunya saudara toh, sama tahu sedikit sepupu. Yang dia atas sepupu itu kita nggak tahu lagi sudah. Berarti terputus. Nah, kalau antum berhasil menjalin lagi itu, panjang umur sama rezeki antum lancar. Tahu cari sendiri. Ini bukan rahim orang lain, rahimnya sendiri kita. Ana juga nggak berhasil kan. Ana juga nggak tahu-tahu tiba-tiba kita saudara. Ada seorang ustadz dari STDI ketika diundang ke Malaysia, ada datang seorang jamaah dari hadir kajian dari kota lain yang jauh, benar-benar datang cuma untuk bertemu saat ini, kemudian ditunjukkan kita saudara. Masya Allah. Saudara dari mana? Dibukakan buku catatan dia, ini kamu, lihat nama kamu, ini saya, kita ketemu di sini. Yaitu ketika Ustadz ini mau datang ke sana, ditelepon sama saudara dia di Jawa Tengah ke orang Malaysia situ, ini datang saudara kita ke Malaysia, temui. Ana bilang ke Ustadz ini, kenapa tuh nggak foto? Kalau ana seperti itu, tahu ada orang seperti itu sama ana, akan ana fotokopi itu. Ini, wah, sumber rezeki. Iya kan?
sumber rezeki panjang umur ini. Agar anda tahu, sampai dia tahu, bayangkan, sampai dia tahu di mana tinggalnya. Ini kamu kan, ini bapak kamu kan, ini saudara kamu, ini saya, ini saya. Wah, kita punya pohon nasab di rumah ya. Pohon nasab, ini saya, ini saya, ini saya, ini sudah mati, ini sudah mati, ini kena COVID. Nah, bayangkan 3 hal ini dia terkenal, Ibnu Jud'an. Silaturahim, perbuatan yang terkenal semuanya. Apa kata Siti Aisyah? Fahal yanfa'uhu dzalika? Ya Rasulullah, perbuatan dia, kebaikan dia itu bisa bermanfaat bagi dia atau tidak? Apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Innahu lam yaqul yauman qat Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin. Bermanfaat di dunia, di akhirat berarti maksudnya apa? Masuk surga, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Rasulullah mengatakan enggak, karena dia belum pernah seumur hidupnya berdoa Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosaku nanti di hari kiamat, nanti hari pembalasan. Berarti maksudnya apa? Dia tidak meyakini adanya hari pembalasan. Sebaik apapun kebaikan anda, kemanusiaan yang anda lakukan, gak akan berguna. Itu keyakinan kita seorang mukmin Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, selain menyampaikan tauhid untuk menyembah Allah SWT semata, yaitu Rasulullah adalah bertugas untuk mengajak mereka meyakini adanya hari kiamat. Hanya dalam Al-Quran, nanti akan kita sampaikan juga, Al-Quran banyak metode yang Allah sampaikan tentang adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena itu salah satu inti dakwah Rasulullah. Apa buktinya? Yang pertama beliau berdiri di hadapan orang-orang Mekah ketika mau mendakwah di atas gunung Safa, apa beliau katakan pertama sekali? Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ingatkan kalian, aku sebagai pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya hari penuh, hari siksa yang sangat pedih. Apa itu? Hari kiamat. Itu awal-awal beliau dakwah terang-terangan mengingatkan tentang hari akhirat. Karena ada di antara orang-orang musyrik, bahkan banyak dari mereka tidak percaya adanya hari akhir. Nah, di antara beriman pada hari akhir adalah beriman tentang adanya surga dan neraka. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, insyaallah, yang tentang masalah neraka. Nanti kita menyampaikan cuma tentang keyakinan, beberapa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun tentang nikmat surga, ya, apa yang didapatkan oleh orang mukmin dalam surga, insyaallah itu bisa baca sendiri dalam Al-Quran, dalam terjemahannya, dalam hadis-hadis tentang nikmat surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya orang penyabar? Apakah saya orang yang berbakti kepada orang tua? Apakah saya orang yang tidak pemarah? Apakah saya orang yang suka berderma? Apakah saya? Silahkan, mari kita masukkan seluruh sifat-sifat yang baik pada diri kita dengan mempertanyakan, apakah saya termasuk orang yang seperti ini? Untuk bisa mengetahui apakah kita orang seperti itu atau tidak, ternyata butuh sebuah tolak ukur, butuh sebuah ujian. Dengan ujian inilah kita bisa membuktikan diri kita, apakah saya penyabar atau tidak. Jangan sampai kita berdalil, Ustadz, anak penyabar Ustadz. Apa buktinya? Hadis-hadis tentang sabar sudah saya hafal. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang pelajaran-pelajaran sabar, wah, anak hafal Ustadz. Dapat nilainya 98 ketika pelajaran tentang akhlak, tentang sabar. Bukan, itu teori. Karena orangnya tidak pemarah Ustaz. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya saya hadis-hadis tentang la taghdab itu sudah hafal sejak saya di Kutab di SD sudah hafal. Bukan itu. Saya orang yang paling berbakti pada orang tua Ustaz. Umur orang tua itu berapa? Baru 35. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena pembuktiannya belum ada. Kapan pembuktian sabar? Kapan pemuda tidak marah? Kapan pembuktian berbakti pada orang tua? Kapan pembuktian Anda itu orang yang suka berderma? Itu ada waktu-waktunya. Kalau Anda lolos waktu itu, Anda bisa membuktikannya. Bukan untuk kita, itu apa Anda buktikan pada kita? Karena Anda buktikan pada kita juga, kita nggak bisa membalas perbuatan Anda. Ada penyabar pun kita nggak bisa memberikan pahala kepada Anda. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua dapat kita ambil pelajaran ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 94. Ini tentang hukum orang yang ihram. Orang yang ihram dilarang berburu. Nah, kalau antum praktekkan sekarang mau umroh, misalnya berangkatnya dari Madinah ke Mekah, nggak akan antum dapatkan satu hewan buruan pun nggak akan dapat. Jadi kalau antum tidak berburu saat itu, antum tidak akan bisa menilai, Masya Allah, antum paling taat sama Allah. Allah perintahkan tidak berburu atau tidak berburu ketika umroh. Bukan tidak berburu, emang gak ada hewannya. Nah, di surat Al-Maidah ayat 94 ini, Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi. Allah akan menguji kalian. Ini ketika umroh. Dengan apa? Dengan hewan buruan, tanaluhu aidikum warimahukum. Yang mana ketika kalian lagi umroh, rusa dari samping, kancil dari samping. Yang dulu ketika kita nggak umroh mau berburu harus ngejar-ngejar, nggak ada, yang rusa nggak ada, kijang nggak ada, panter apalagi kan? Kijang, panter, kuda, gitu. Jaguar, gitu. Ini nggak ada, zebra nggak ada, mau diburu apa? Tapi begitu kita umroh, ihram, dilarang berburu, datang dia. Kayak ngejek gitu. Kamu buru. Gitu kan. Ngejek kamu ya gitu. Gitu saya nggak boleh. Tanalu aidikum, kamu nangkap bisa. Kamu panah tinggal gini aja ini, panah. Kalau dulu harus ngejar dulu, sekarang bisa panah. Itu ujian dari Allah.
Kemudian liya'lamallahu, ayo antum kalau dapat dalam Al-Quran Allah nyuruh sesuatu kepada kita kemudian diakhirkan dengan kata-kata liya'lamallah, agar Allah tahu, agar Allah mengetahui siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang bohong. Jangan sampai antum mengira bahwasanya berarti Allah sebelumnya nggak tahu ya. Bukan ini. Ini yang dinamakan dengan ilmun lil jaza. Allah sudah tahu dari dulu kalian ini jujur atau tidak, bertaat atau tidak, surga dan neraka pun Allah sudah tahu. Cuma ini adalah sebagai bukti nanti ketika kalian dihisab, Allah akan menghisab kita dengan kita datang dari kiamat, masuk neraka. Loh, kenapa ya Allah? Karena aku tahu memang kamu masuk neraka. Enggak gitu, ditanya. Ini. Allah mengatakan di sini, agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah ketika tanpa dalam pengawasan. Bil ghaib, ghaiban, nggak ada yang lihat. Hewan di samping, ada ketemu dob, burung gampang ditangkap. Allah menguji dengan benar-benar datang di samping kamu. Kalau kamu berhasil menahan diri, itu baru kamu orang yang taat. Tapi kalau cuma saya sudah hafal hadisnya, saya nggak akan berburu, belum dapat cobaan. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu. Dalam surat Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Di sini Allah SWT mengatakan, Rasulullah disuruh tanyakan kepada orang-orang Yahudi perihal kisah orang-orang Yahudi di zaman kalian yang melanggar hari Sabtu. Mereka dilarang memancing hari Sabtu, tapi malah hari Sabtu itu ikan jangankan dipancing, sudah mengambang. Ada di atas karaya. Kemarin kemana? Kemarin harus mancing, harus jalan. Kok begiliran dilarang? Dia ke atas. Inilah yang dinamakan dengan pembuktian. Kalau sudah ada di depan mata, itu bisa menahan diri atau tidak. Dan ternyata mereka nggak sabar. Kan? Orang Yahudi nggak sabar. Akhirnya mereka memakai akal-akalan. Dengan memasang perangkap. Memang nggak mancing mereka. Mancingnya hari Ahad. Tapi perangkatnya dipasang di hari Jumat. Sabtu masuk perangkat. Akal-akalan mereka. Mungkin gara-gara ini mereka cerdas ya. Bukan cerdas ya, akal-akalan gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita udah sabar belum? Buktinya apa? Buktinya ketika Allah uji. Bukan gara-gara kita hafal hadis-hadis tentang sabar. Ketika datang musibah, dan ingat ketika tendangan pertama. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika hantaman pertama. Disitulah akan terlihat apa ucapan kita. Lawan sabar apa? Enggak sabar. Oh, enak sekali seperti itu. Apa? Pemarah. Enggak harus marah. Apa? Tergesa-gesa. Itu tenang, bukan sabar. Tenang, tergesa-gesa. Enggak, bahasa Arabnya apa? Sabar dari bahasa Arab ya. Ya, sabar dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya dulu apa? Nanti baru kita pakai bahasa Indonesia. Apa?
Helm. Helm ini helm. Al-hilmu. Ya, al-hilmu. Ini kan helm. Apa? Bukan helm. Jaza. Bahasa Arabnya jaza. Buktinya dalam Al-Quran dikatakan nanti pada orang-orang di dalam neraka mereka ngomong dalam surat nanti buktinya ya biar antum dapat suratnya itu buktinya lawan sabar apa jaza dalam surat ya malana mim mahibs dalam surat Ibrahim ayat 21 yaitu ucapannya penduduk neraka sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Mereka itu perempuan neraka pernah ngeluh mau keluar kok nggak dikeluarkan juga, sabar nggak keluar juga, sama aja mau kita ngeluh mau kita diam nggak keluar juga. Nah di sini lawannya apa? Jaza. Ajazi'na am sabarna. Bahasa Indonesianya apa? Nah itu dia. Mengeluh. Jadi kalau antum tahu sabar atau enggak, pas hantaman pertama kena, apa ucapan antum? Halah. Nah, sudah enggak sabar sudah. Mau berikutnya antum bilang, oh sabar. Itu bukan sabar. Itu sudah kecapean. Mantap, sudah memecahkan piring, sudah hancur lain, kemudian sabar mas. Oh ya, sabar. Nah, itu bukan sabar, sudah kecapean. Sabar itulah ketika hantaman pertama, apa ucapan Anda? Ketika Anda lagi duduk, tiba-tiba ditelepon, anak antum kecelakaan. Apa ucapan pertama? Ya. Nah, itulah dinamakan penilaian. Jadi baru tahu kita punya akhlak sabar kalau ada kejadian yang membutuhkan sabar kita praktek atau enggak. Kalau kita belum bisa praktek, nggak praktek, berarti bukan sabar, masih teori. Jadi kita ya, yang dinamakan dengan akhlak sabar. Pemarah gitu juga. Saat anak nggak pemarah, saat emang nggak ada, belum ada saatnya itu marah. Wajar. Beda kalau orang keluar rumah marah-marah itu malah orang gila kan namanya. Ada kejadian yang membuat Anda marah. Tapi Anda berhasil menahan, kata Rasulullah SAW. Man kadhama ghairan wa huwa qadirun ala an yanfudhahu. Barang siapa yang berhasil menahan marah, sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya. Nah, memang saatnya itu. Kalau nggak ada indikasi untuk marah, malah marah-marah, itu namanya orang gila. Maka orang yang tadi mampu menahan marah, padahal dia mampu juga untuk melampiaskannya, maka di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah SWT di hadapan para makhluknya yang lain, dipanggil, silakan naik ke podium. Kemudian dia disuruh pilih bidadari yang paling dia suka. Berarti kita orang-orang pemarah, dapatnya sisa. Kalau sisa kan berarti kan kecantikannya masih sudah agak kurang, walaupun masih cantik menurut kita. Tapi sudah sisa pilihan orang-orang yang tidak pemarah. Kapan itu? Ya muncul ada orang yang ngejek kita, ada orang yang ini, ada orang itu. Disitulah kita menunjukkan pemarah atau tidak. Bukan berteori siapapun bisa. Antum orang yang berbakti pada orang tua bukan? Berbakti ya Ustaz. Berapa umur orang tua antum? Kenapa sampai ada tanya seperti ini Ustaz? Ya, kenapa antum tanya umur Ustaz? Allah mengatakan dalam Al-Quran jelas kok. Imma yablughanna 'indakal kibara. Ketika orang tua antum sudah sepuh. Kenapa harus sebut sepuh?
Karena di saat itulah dibutuhkan kesabaran untuk menunjukkan bakti kepada orang tua. Kalau orang tua masih muda, bercanda tuh sama orang tua masih bisa tuh. Keplok-keplokan masih bisa itu. Ya kan? Pernah bercanda sama anak-anak tuh. Kenapa? Masih muda. Tapi kalau sudah tua, jangankan bercanda, disalamin gini aja, rontok giginya itu. Karena udah gak kuat lagi. Tapi kalau masih muda seperti ini, dicandain, kita lagi masuk di wah sama orang tua, sama anak kita kaget. Tapi orang tua coba dikagetin gitu, mati. Stroke langsung itu kan. Ini buktinya. Ketika orang tua sudah tua renta, 2 atau 1 orang, ini buktinya. Yang ini mengucapkan kata-kata, tahu kan, anak kita kalau jalan gak beres, nyenggol ini tuh, Allah. Nah, anak kita kan, coba orang tua renta lagi jalan, geser, Allah bu, sudah, durhaka. Karena yang kita tahu ya, orang tua, waman nu'ammirhu waman nu'ammirhu nunakisu fil. Orang yang kita panjangkan umurnya, maka penciptaannya itu berkurang. Sebagaimana anak itu masih berkurang penciptaannya, anak kecil masih berkurang penciptaannya, masuk kurang apa? Kemampuannya. Sempurnaan manusia kan berdiri, ini masih bisa merangkak, masih merangkak. Itu juga begitu dia sudah sempurna, syabab, begitu dia tua, turun lagi. Berarti seperti anak kecil. Yang mana anak kecil kalau dia masih kecil bikin keributan, bikin ini, masih kita marahin kan? Alah, hei. Orang tua tuh gitu kan? Durhaka maksudnya. Cap durhaka sudah itu. Kapan itu? Ketika orang tua lagi renta-renta. Itulah pembuktian antum berbakti atau tidak. Dua-duanya renta ataupun satu orang itu. Wallahu ta'ala alam ya. Antum memperhatikan enggak? Anda memperhatikan. Kita memang Masya Allah ya, suka dengan tema-tema ceramah yang bertemakan birrul walidain. Apalagi ustadznya pinter membawakan suasana sedih tentang seorang yang berbirrul walidain. Kemudian kita sampai menangis di depan ustadz ketika mendengar cerita-cerita tentang birrul walidainnya para salaf. Pertanyaan Anda, apa gunanya antum menangis di majelis tentang birrul walidain orang lain? Adakah pahala? Pertanyaan Anda. Kalau antum menangis karena takut kepada Allah di majelis sendiri dalam tenda, dapat pahala. Karena nangisnya antum karena takut kepada Allah, ibadah. Tapi menangis gara-gara orang lain berbirrul walidain di majelis, tanya, dapat pahala nggak kira-kira? Antum di sini menangis di majelis, orang tua antum menangis di rumah, durhaka. Menangis orang tua antum di rumah. Kenapa? Gak ditemani sama antum. Disuruh temani malah datang kajian. Kajian birrul walidain lagi. Kemudian nangis-nangis lagi di sini tentang birrul walidain orang lain, birrul walidainnya para salaf. Enggak. Lebih baik antum nggak menangis, tapi mandikan orang tua. Bersihkan orang tua. Cuci baju orang tua di sana. Masakkan orang tua, walaupun nggak hadir majelis. Walaupun antum nggak tahu dalil. Gendong orang tua. Itu yang berbakti pada orang tua. Yaitu berbakti pada orang tua itu, manfaatnya harus ke orang tua. Bukan ke antum yang menangis-nangis di sini. Datangi orang tua. Itu namanya birrul walidain pada orang tua. Bukan nangis di majelis. Nangis di majelis itu menggerakkan antum untuk menuju orang tua. Bukan habis nangis pulang juga nggak birrul walidain. Ini buktinya. Kalau cuma hafal, saya sudah hafal dalil tentang birrul walidain. Sudah saya dengar
hadir majelis tentang birrul walidain, ustaz-ustaz yang banyak, ustaz beragam ustaz, sudah hafal seluruh kisah Abu Hurairah, kisah Uwais Al-Qarni, kisah-kisah saya hafal. Gak ada gunanya. Birrul walidain itu benar-benar menerapkan ke orang tua. Nah, inilah namanya pembuktian. Kita buktikan ucapan kita. Antum orangnya dermawan? Dermawan. Punya uang nggak? Enggak. Terus dermawan dari mana? Ya, saya udah hafal hadis-hadis tentang sedekah. Enggak. Dermawan itu kalau antum punya uang, punya kesempatan ada di depan mata. Keluarkan nggak? Enggak. Makanya orang yang paling dermawan seperti Rasulullah. Gak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Rasulullah pemegang rekor dermawan. Tapi di bulan Ramadan, beliau sendiri yang memecahkan rekor beliau sendiri. Apa bentuk dermawan Rasulullah? Sampai Allah kalau ketika pakai baju baru, keluar, para sahabat lihat, Masya Allah, senang mereka. Ada satu orang sahabat, ya Rasulullah, saya suka baju ini. Kalau bisa kasih untuk saya. Mau. Rasulullah masuk, ganti baju lama, baju baru dikasih sama dia. Itu dermawan seperti apa? Ustaz aja nggak seperti itu ya. Kenapa Ustaz nggak seperti itu? Karena antum nggak seperti sahabat. Karena kalau Ustaz seperti itu, habis Ustaz Syafiq sama hasilnya tuh ke antum semua itu. Masuk, masa itu lagi. Nggak jadi jualan. Para sahabat ketika ada satu orang yang minta seperti ini, yang lain marah. Kamu sudah tahu Rasulullah kalau diminta nggak pernah nolak, malah minta. Kamu tahu Rasulullah lagi senang-senangnya pakai baju ini, baju barunya. Tunggu dulu, jangan marah dulu. Saya minta ini bukan untuk pamer-pamernya pakai. Saya minta ini agar saya pakai ketika menjadi kafan. Ketika saya meninggal, saya memakai baju kain yang pernah melekat di tubuh Rasulullah untuk dapat syafaat. Tenang Mas Syafiq. Alhamdulillah. Berarti kalau pun anak pakai nggak akan diminta, nggak ada syafaatnya. Nah, ini baru dermawan. Kita sampai seperti itu nggak? Ya kurang sedikit lagi. Tinggal dibalik itu maksudnya itu. Berperang ini sangat, yang tinggal dibalik kan enggak sama sekali. Ini dermawannya Rasulullah sampai seperti ini. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Nah, kita kan cuma hafal hadisnya saja. Tahu dalilnya, tahu ini, tapi untuk praktekkan ya belum ada kesempatan. Tapi Allah akan menguji antum ketika ada uang, ada kesempatan. Apalagi bila ada bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Seperti berbakti pada orang tua. Istriku atau ibuku. Judul sinetron. Gitu ya. Ayo. Berbakti ke siapa ini? Nah, inilah namanya pembuktian sekarang. Antara ibu sama istri. Antara istri pertama atau istri kedua. Itu lain lagi, itu sudah tingkat level ma'rifat. Kita masih syariat di bawah-bawahnya ya. Nah, jadi inilah nih ikhwah sekalian, buktikan akhlak-akhlak pada diri kita dengan ketika ada kesempatan untuk kita keluarkan akhlak itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, akhlak yang jibiliyah itu lebih utama daripada akhlak yang muktasabah. Apa akhlak yang jibiliyah? Akhlak yang memang sudah melekat pada diri kita. Tanpa diajarin. Tanpa tahu dalil, pas sudah seperti itu dia orangnya. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang memang dari kecil dia memang sudah penyabar orangnya. Dibully santai aja dia. Iya. Dari kecil sudah. Enggak tahu dalil tapi memang sudah sikap seperti itu. Dari dulu dia punya sifat pemaaf.
Dari dulu dia sifat yang suka tersenyum. Ada orang yang dari dulu memang pemarah. Dia baru tahu, dia baru berusaha untuk tidak marah ketika ada dalil. Oh, tidak marah itu nggak boleh. Dilarang sama Rasulullah. Marah itu bisa menimbulkan kemudorotan. Berarti saya akan berusaha untuk tidak marah. Nah, berarti kalau ketika ada alasan untuk marah, dia mau marah, nggak boleh, ada dalilnya. Itu namanya muktasabah. Tapi yang kalau tadi, antum bikin marah apapun nggak akan marah dia. Ada orang yang penyabar. Ini kan tergantung biasanya jibiliyah ini, tabiat ini dibentuk oleh lingkungan biasanya. Ya. Kalau orang besar di Solo, akan dibentuk di situ. Orang Solo lahir di Madura, besar di Madura, ya dibentuk juga di sana. Ini namanya tabiat, nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang nggak tahu dalil, tapi terbentuk sendiri. Nah, yang mana lebih baik? Kata Ibnu Qayyim mengatakan akhlak jibiliyah lah yang lebih baik daripada muktasabah. Ada sebagian orang mengatakan akhlak muktasabah yang baik. Kenapa? Karena ada usaha. Hafal dalil, murojaah dalil lagi gini, akhirnya usaha. Nah, jadi katanya ada pahala dari usahanya, Ustaz. Enggak. Bukan dari situ kita tinjau baiknya. Tinjau baiknya adalah karena kalau yang jibiliyah itu untuk dimunculkan itu mudah. Kalau muktasabah untuk dimunculkan terkadang sulit. Kalah usaha. Ini belum pernah memaafkan, nggak ada pahala. Antum mau orang penyabar, tapi belum pernah ada sesuatu yang menyebabkan antum mengeluarkan sifat sabar, nggak dapat pahala. Karena kapan dapat pahala? Ketika kita praktekkan. Siapa yang gampang mempraktekkan? Orang yang punya jibiliyah. Contohnya kita sekarang sini, kita sekarang ini lagi duduk di majelis, tapi kita dapat pahala gara-gara meninggalkan zina nggak? Enggak. Kapan kita dapat pahala meninggalkan zina? Ketika ada ajakan zina di hadapan kita. Kapan kita dapat pahala meninggalkan khamar? Ketika ada ajakan khamar di hadapan kita. Nah, gitu juga. Kapan kita dapat pahala dari pahala sabar? Ketika ada sesuatu yang menuntut kita sabar di hadapan kita dan kita mempraktekkannya. Jadi, ikhwas sekalian, muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuktikan apa yang telah kita pelajari tentang akhlak Islamiyah. Kapan membuktikannya? Ketika ada faktor-faktor yang mendorong kita untuk mempraktekkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tema kita dalam masalah mengenal kitab-kitab Al-Qur'an. Pagi ini kita akan membahas tentang poin meningkatkan iman hanya dengan sekedar mendengar Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa mendengar Al-Quran? Kita yang baca, orang lain yang baca, kita mendengar. Kita di belakang imam baca. Ada yang dengar, ada yang ngantuk. Masya Allah, terhuyung-huyung memang ketika sholat malam itu. Masya Allah. Dalam hati anak, Masya Allah. Mungkin lagi sudah masuk fase. Baik. Kenapa kita bikin tema seperti ini? Karena inilah salah satu pembuktian iman hakiki seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 tentang siapakah orang yang beriman. Beriman apa ini? Beriman hakiki. Maka di sini para ulama menyebutkan tentang beriman insya Allah. Apa hukumnya? Boleh nggak? Kamu orang mukmin bukan? Insya Allah.
Kalau iman kepada Allah, rukun iman yang 6 ini, nggak boleh kita bilang insya Allah. Emang sudah pasti ini. Saya sudah pasti beriman ke 6 hal ini, saya pasti beriman. Namun, sifat orang beriman yang dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang dua aja sudah sulit kita ini. Orang beriman sesungguhnya, orang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar. Nah, untuk ini baru kita mengatakan yang ini insya Allah. Belum tentu. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya, insya Allah. Sudah pasti? Belum tentu. Sedang diusahakan. Nah, kalau untuk ini kita mau ngomong, saya beriman insya Allah, boleh. Yaitu keimanan yang hakiki, yang sempurna. Ada rukun iman, pasti. Yakin. Nggak ada, mungkin-mungkin nggak ada. Nggak boleh mungkin-mungkin. Karena kalau namanya mungkin berarti bukan beriman. Keraguan itu adalah lawan daripada iman. Nah, di antara yang disebutkan di sini adalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa dengan mendengar saja bertambah keimanannya? Maka di sini harus kita perinci dulu, iman itu ada di mana? Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ada di 3 hal di tubuh kita. Di hati, di lisan, dan anggota badan yang lain. Berarti kalau ingin menambah iman, tambahlah iman, tingkatkanlah iman di ketiga-tiga ini. Di hati, di lisan, dan di anggota badan ketika mendengar Al-Quran. Gimana caranya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara kita menambahkan iman ketika mendengar Al-Quran, menambahkan iman di hati kita. Maka untuk agar ini kita bisa lakukan, kita harus tahu dulu amalan-amalan hati yang bisa kita tingkatkan agar yang bisa kita tumbuh kembangkan agar meningkat iman. Apa saja? Contohnya, rasa takut. Itulah ibadah hati, rasa takut kepada Allah. Ibadah hati, rasa raja, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan bantuan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Itu ibadah. Ibadah hati, ta'zim, mengagungkan Allah. Ibadah hati, rasa cinta kepada Allah. Ibadah hati, rasa tawakal kepada Allah. Yuk, sebutkan semua yang sudah pelajari dalam pelajaran Tauhid. Apa saja ibadah-ibadah hati, mari kita praktekkan dengan cara mendengarkan Al-Quran. Apa di antaranya? Menumbuhkan rasa takut ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab. Ayat-ayat tentang neraka. Muncul rasa takut. Muncul rasa harap, mengharapkan rahmat Allah. Kapan? Ketika disebutkan ayat-ayat tentang nikmat. Ayat-ayat tentang surga. Munculkan itu. Maka kita dengar, bahkan terkadang kita terangkat tangan. Bahkan untuk menunjukkan rasa takut, terkadang harus dibuktikan dengan menangis. Karena air mata ini bukti apa yang ada dalam hati. Yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, hati kita, tapi mereka bisa tahu dari perawakan tubuh wajah kita ataupun dari air mata kita. Seperti Siti Aisyah pernah mengatakan, baru kali ini saya tahu bahwasanya orang gembira bisa menangis. Siapa dari antum yang gembira sekali sampai menangis? Ada kan yang viral di
Media sosial tuh ketawa sampai nangis itu ya. Masa nggak pernah lewat di Facebook antum? Anak nggak nyari-nyari, lewat sendiri dia. Kata Siti Aisyah, baru kali ini saya tahu ada orang kalau gembira malah menangis. Siapa? Bapaknya beliau sendiri. Abu Bakar menangis ketika diajak untuk menemani Rasulullah hijrah. Yang lain suruh hijrah semua. Hijrah, sudah datang perintah hijrah. Hijrah. Ada ya Rasulullah? Belum diperintah. Begitu diperintahkan hijrah, Abu Bakar, Anda menemani saya. Nangis. Bukan menangis gara-gara nyesal, enggak. Gembira, saking gembiranya menangis. Atau mau tahu orang yang gembira menangis? Nanti anak kasih gambar keningan. Ya? Biar antum lihat nanti ketika antum transfer, kena nangis sana insyaallah. Nah, kalau belum pernah lihat, Anda bilang. Kalau sudah pernah lihat ya nggak apa-apa. Nah, takut itu bisa dibuktikan dengan menangis. Itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akan dinaungi oleh Allah dari kiamat. Nanti salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendiri sampai berlinang air matanya. Kenapa? Pertanyaan berlinang air matanya. Kenapa? Gara-gara takut. Membayangkan dosanya, membayangkan neraka, takut masuk neraka. Ya Allah, berlinang air mata. Kalau kita kan enggak ya, lihat, berlinang air mata. Lagi baca apa? Bubur kening. Berlinang air mata dia. Karena saldonya mau. Nah, pembuktiannya adalah ketika Anda dengar, takut, keluarkan air mata. Itu meningkat. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran untuk saya. Ibnu Mas'ud kaget. Ya Rasulullah, Anda sudah langsung diturunkan oleh Allah lewat Jibril dibacakan ke Anda. Anda yang bacakan ke kami dengar. Kok sekarang Anda mau dengar suruh saya baca? Kata Rasulullah, saya ingin mendengar baca Al-Quran dari orang lain. Maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud surat An-Nisa begitu sampai ke ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah, pertanyaan retoris, jika nanti di hari kiamat kami akan mendatangkan seluruh saksi dari umat-umat terdahulu. Apa saksi apa? Mereka diminta persaksian, kalian sudah menyampaikan belum dakwah untuk umat kalian? Mereka semua mengatakan, sudah. Baik, siapa saksi kalian? Bayangkan, mereka diutus ke kaumnya, disuruh menyampaikan, kita sudah sampaikan belum? Sudah ya Allah. Siapa saksi kalian kalau kalian sudah menyampaikan? Kalau tanya sama kaum kalian, nggak percaya mereka. Kalau ada nabi yang tidak ada pengikutnya, mereka tanya semua, belum. Maja'ana min nadir. Kan mereka di hari kiamat nanti orang-orang yang menentang Rasul kan akan beralasan di hadapan Allah, nggak ada yang dakwah ya Allah. Dia tanya sama para nabinya, udah dakwah belum? Sudah. Siapa saksinya? Saksi kami Muhammad. Jadi Rasulullah diminta akan bersaksi bahwasanya mereka telah menyampaikan. Ketika ditanya, wajibna bika ala hulaim syahida. Ya Muhammad, nanti hari kiamat kamu akan didatangkan untuk bersaksi bahwasanya mereka telah menyampaikan dakwahnya. Dengar seperti ini Rasulullah langsung hasbu, dah cukup. Ibnu Mas'ud berhenti, lihat Rasulullah berlinang air matanya. Gara-gara apa? Beliau baca? Bukan. Beliau mendengar bacaan orang lain. Muncul rasa takut. Nanti di hari kiamat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Di antara amalan hati
yang juga merupakan, bahkan ini merupakan adalah min awthaqi ural iman, kata Rasulullah. Di antara tanda buhul tali iman yang kuat. Yang tahunya iman itu kencang dengan tali yang sudah diikat. Apa buktinya? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu tanda iman. Nah, dalam Al-Quran bagaimana? Antum lagi dengar apa? Lagi dengar kisah orang-orang yang menentang Nabi, kisah Fir'aun. Maka munculkan rasa benci kepada Fir'aun. Oh, lagi dengar kisah Nabi Musa, munculkan rasa cinta kepada Nabi Musa. Kisah antara pendakwah dengan kaumnya yang menolaknya. Antum harus tahu siapa yang antum dukung, siapa yang antum benci. Itulah menunjukkan iman. Ayat tentang munafik, muncul rasa benci. Kalau kita terkadang gara-gara nggak paham Al-Quran, cuma terfokus dengan indahnya suara orang yang baca, apalagi yang baca adalah akhwat. Wah. Khuduhu fagulluh. Allah, ini neraka ini. Ini lagi ngomong tentang tangkap dia, kekang dia, tsummal jahima sallu, kemudian lempar dia ke neraka. Kita, Masya Allah, nggak tepat ini. Karena kita lah diceritakan azab, harusnya apa? Ya Allah, takut. Jangan-jangan kita nanti dikekang, kita dilempar. Bukan malah, apalagi dekat MTQ gitu, sampai tangannya gini-gini tangannya itu. Kenapa? Karena lagi alun-alun. Akhwatnya lagi gitu, ya sampai alun-alun. Seperti ada yang sholat di belakang imam masjid, Syekh Budir ya, di Masjid Nabawi. Syekhnya lagi, apa istilahnya, tingkat suaranya lagi tinggi. Sampai gitu dia. Sholatnya sampai gini dia. Gitu. Bukan artinya, suaranya. Apa ini belum tingkat meningkatkan iman dengan mendengar, tambah hanya masih terfokus pada suara. Ayo. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh yang paham. Siapa yang kita benci, siapa yang kita suka dari kisah yang sedang dibawakan oleh bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, meningkatkan iman dengan lisan. Ketika mendengar bacaan Al-Quran. Apa itu? Kita meminta kepada Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran itu yang sesuai dengan apa yang sedang kita dengar. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau salat malam. Disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang panjang, beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam satu rakaat. Sekali-sekali kita praktekkan di sini. Imam salam udah gak ada orang di belakang. Lumayan, penitia sahurnya sedikit kan. Enggak, sahurnya tetap banyak Ustaz. Kemudian beliau mengatakan, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Ketika melewati ayat yang dalamnya ada tasbih, mensucikan Allah, beliau bertasbih. Ketika lewat ayat yang di dalamnya fihi soal, ada permintaan kepada Allah, beliau meminta seperti soal yang ada di Al-Quran itu. Kalau ada ayat yang di situ adalah meminta perlindungan kepada Allah, beliau meminta perlindungan. Jadi baca ayat, kemudian minta perlindungan.
Baca ayat, kemudian bertasbih. Baca ayat, kemudian meminta surga. Baca ayat, jadi memunculkan doa dengan lisan ketika mendengar orang yang baca ayat berkenaan dengan ayat yang sedang dibaca. Qala Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi, qala Syafi'i wa ashabuna. Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i dan apa? Para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan, yusannu lil qari fi shalah wa kharijiha idza marra bi ayati rahmah an yas'alallaha ta'ala rahmah. Disunnahkan bagi orang yang salat, bagi orang pembaca Al-Quran, baik di dalam salat ataupun di luar salat, apabila melewati ayat yang mengandung rahmat dalamnya, baik rahmat dunia ataupun rahmat akhirat, maka mintalah rahmat kepada Allah. Au bi ayati azab, atau lewat ayat tentang azab, an yasta'idza bihi minal azab, agar meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Au bi ayati tasbih, atau ayat yang mengandung dalamnya tasbih, memuji Allah, maka pujilah Allah sesuai dengan ayat itu. Qala ashabuna, berkata ulama mazhab Syafi'iyah, wa yustahabbu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Kalau tadi kan imam kan yang baca, makmum kan yang mendengar. Nah, pembahasan kita kan sedang mendengar. Gitu juga. Imam baca, kita di belakang berdoa. Yustahabbu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Baik. Di sini mungkin ada yang bertanya, emang Ustaz boleh berdoa sedang berdiri? Kan doa itu Ustaz di dalam sujud, di tasyahud akhir. Ingat, salat itu adalah semuanya tasbih, baca Al-Quran, tasbih ataupun doa. Emang boleh doa dikarang sendiri Ustaz? Memang ada khilaf para ulama. Kalau nggak salah mazhab Hanafiyah melarang. Doa dalam salat harus dari doa yang ma'thur dari Rasul. Namun pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam, boleh berdoa ngarang sendiri di dalam sholat, yang penting pakai bahasa Arab. Ustaz, kalau memang permintaannya itu ada nggak bisa bahasa Arab, Ustaz? Harus bahasa Indonesia. Apa contohnya? Contohnya nama akhwatnya Ustaz. Rabbi zawijni bi tukinem. Nah itu. Nggak bisa bahasa Arabnya, nggak bisa itu. Bahasa Jawa itu malah itu. Nah, kalau itu nggak apa-apa, karena sesuatu ismul alam itu nggak bisa diterjemahkan, memang harus disebutkan seperti itu. Jadi kalau mau berdoa yang dikarang sendiri boleh, yang penting bahasa Arab, nggak boleh bahasa selain bahasa Arab. Kalau antum mengucapkan bahasa selain bahasa Arab, ya Allah berikanlah batal, salatnya sudah batal. Nah di sini praktekkan. Masya Allah, kalau memang kita bisa memahami makna tafsir, walaupun bukan tafsir ya. Tafsir itu sudah tingkat tinggi gitu. Misalnya per kalimat, ya per ayat tahu maksudnya lah. Jadi kita dengar ini, minta air mata, takut, minta surga, minta ini. Nah, insya Allah enak sholat di belakang imam. Kalau memang seperti itu, tapi kalau kita nggak tahu apa yang dibaca, Allahu Akbar tahunya ketika salam, yang lain di tengah-tengahnya atau kemana kita. Ini memang pasti perlu kita latih untuk tingkat seperti ini. Nah, ini yang langsung ya, yang langsung kita ketika baca langsung praktekkan. Adapun yang nggak langsung banyak dengar baca untuk berdoa seperti ini, nanti kita doanya. Yang ketiga adalah dalam perbuatan. Yang langsung bisa kita praktekkan ketika mendengar orang baca Al-Quran adalah sujud tilawah. Jadi orang itu membaca, dia sujud, kita pun ikut sujud, walaupun bukan kita
yang baca. Adapun yang lain bisa kita, yang lain yang berhubungan dengan amalan-amalan yang lain yang sedang dibaca, nah itu kita praktekkan di kesempatannya, di saatnya. Adapun saat ini adalah yang langsung bisa kita praktekkan adalah sujud tilawah. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman ketika mendengar orang membaca Al-Quran, yang itu semua itu adalah salah satu dari tanda orang yang beriman yang hakiki. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan bagi kita untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita dengan memberikan kita pemahaman tentang Al-Quran, dengan memberikan kita kesempatan untuk belajar Al-Quran, untuk menghadiri majelis-majelis yang mengajarkan tafsir di dalamnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita memahami kitab kita sendiri yang diturunkan oleh Allah bagi kita untuk kita pahami, yaitu Al-Quran. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.